Ketiadaan ayah dalam pola asuh membuat anak laki-laki kita seperti perempuan. Coba Mas Ari cek. Anak 0 sampai 2 tahun siapa yang lebih banyak ngasuh? Ibu. Diasuh, disusui. Ibunya bekerja ke pembantu. Pembantu juga ibu-ibu. Atau nenek, ibu-ibu. Masuk playgroup. Grup playgroup banyakan ibu atau bapak? Ibu. Oke. Masuk TK. TK banyakan ibu atau bapak? Guru TK. Guru TK. Ibu juga. Ibu juga. Masuk SD kelas 1, kelas 2 banyakan ibu atau bapak? Ibu juga. Ibu. 0 sampai 7 tahun ini usia emas, golden age. Tapi anak kita hari ini laki-laki dididik dengan cara perempuan. Itulah kenapa saya mendengungkan isu fatherless. Ketiadaan ayah dalam pola asuh membuat anak laki-laki kita seperti perempuan. Coba Mas Ari cek. Anak 0 sampai 2 tahun siapa yang lebih banyak ngasuh? Ibu. Diasuh, disusui. Ibunya bekerja ke pembantu. Pembantu juga ibu-ibu. Atau nenek, ibu-ibu. Masuk playgroup. Guru playgroup banyakan ibu atau bapak? Ibu. Oke. Masuk TK. TK banyakan ibu atau bapak? Guru TK. Guru TK. Ibu juga. Ibu juga. Masuk SD kelas 1, kelas 2 banyakan ibu atau bapak? Ibu juga. Ibu. 0 sampai 7 tahun ini usia emas, golden age. Tapi anak kita lebih banyak stimulan keibuan. Coba kebayang, di TK cerita heroik tentang Umar, tapi yang cerita adalah ibu-ibu. Anak-anak, hari ini Ibu Tina mau cerita Umar. Umar tuh gagah. Gagahnya versi Ibu Tina. Iya. Gagah. Dia pulang. Bunda pengen kayak Umar. Umar kok gini? Kata Ibu Tina Umar gagah. Dia nggak tahu gagah yang benar itu gimana, karena yang menceritakan ibu-ibu. Sehebat-hebatnya ibu dia nggak bisa mendefinisikan gagah. Hanya Mas Ari, saya dan laki-laki yang benar. Umar. Ini otot bisepnya. Pak. Umar. Hari ini anak kita nggak dapet kelaki-lakian dari lelaki terdekat. Di rumah tidak ada. Di sekolah nggak ada, di lingkungan nggak ada, laki-lakinya absen semua, absent father. Ya ampun. Makanya zaman dahulu sistem kekerabatan di Arab memastikan anak nggak pernah absen figur ayah. Itulah kenapa keyatiman nggak masalah zaman dulu. Nabi contoh dalam surat Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia Allah menemukan Muhammad dalam keadaan yatim? Fa'awa, kami naungi. Apa maksudnya? Bahwa Nabi Muhammad walaupun yatim ada figur ayah pengganti. Yatim cara fisik tapi tidak cara psikologis. Ada. Masuk tuh ya. Figur yang dibutuhkan. Coba siapa pengganti ayah setelah Nabi ayahnya wafat? Ayah pertamanya. Pamannya. No. Siapa? Suami dari Halimah Sa'diyah namanya Al-Harith bin Abdul Uzza As-Sa'di. Itu pengganti ayah? Karena dia disusui di Bani Sa'ad. Dan Halimah yang menyusuinya punya suami namanya Al-Harith. Al-Harith itulah yang mengenalkan. Jadi gini, Bani Sa'ad itu yang sejatinya menjadi kaum yang mendidik Nabi Muhammad, bukan kaum yang punya kampung. Dia kaum nomaden. Jadi dia kerjaannya adalah mencari lahan untuk mengkembangbiakan ternaknya, kambingnya. Sehingga dalam hal ini Nabi Muhammad disusui oleh sebuah kaum yang gerak setiap hari moving. Hari ini ada lapangan nih banyak hujan. Yuk kita bikin tenda di sini. Satu kampung tuh bikin tenda. Begitu sebulan 2 bulan lapangannya hijaunya habis itu atau rumputnya habis, mereka cari lagi, bergerak lagi. Nah, Nabi disusui oleh Halimah, tapi dia dapat bagaimana stimulan itu dari satu kampung. Lihat mana? Lewat figur yang namanya yang itu adalah Al-Haris. Al-Haris sebagai ayah yang mengenalkan dunia luar, mengajak berternak kambing, berternak domba. Setelah itu dikembalikan umur 5 tahun karena peristiwa pembelahan dada, dikembalikan ke kakeknya yaitu adalah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib wafat, barulah pamannya. Jadi estafet keayahan itu ada di diri Nabi.
Walaupun bukan ayah kandung. Bukan ayah kandung. Rahasianya mengapa seorang Ismail bapaknya jarang pulang, tapi dia tetap jadi laki-laki sejati, nggak melambai. Sistem masyarakat hari itu membantu. Apa buktinya? Masyarakat hari itu Bani Jurhum yang tempat Nabi Ismail ada, yang mengenalkan Ismail tentang kemampuan berburu dan kemampuan memanah. Hari ini masyarakat tidak memfasilitasi para ayah terlibat di dalam aktivitas di lingkungan. Ayah-ayah lingkungan udah nggak ada. Iya, benar-benar. Zaman dahulu, contoh Imam Syafi'i, ayahnya wafat, pamannya wafat, kemudian kakeknya juga nggak ada. Ibunya langsung inisiatif mencari sekolah TK yang zaman dulu namanya kutab. Kutabnya di mana? Di Mekah. Di Mekah itu terkenal banyaknya kutab, tempat baca dan tulis, dan guru kutab zaman dulu laki-laki. TK zaman dulu gurunya laki-laki. Nggak dapat di rumah, ada di sekolah. Hari ini laki-laki di rumah emaknya, di TK, TPA emaknya, bapak, maksud ibu guru. Di lingkungan yang ngajarin ibu-ibu. Wajar kalau hari ini laki-laki lebih banyak kayak perempuan. Ya, barusan kita dengar itu beberapa ciri-ciri keadaan yang gaya atau cara orang-orang berpikir, mereka yang masuk dalam kategori jadi pasukannya Dajjal gitu ya, kan. Orang-orang yang mudah tertipu daya, orang-orang yang mudah amazed akan sesuatu. Kalau kita pikir itu kan gaya hidup mereka yang sering di sosmed. Kalau menurut saya gitu. Karena sosmed ini kan alat pencitraan, Ustaz. Betul. Mau percaya atau enggak gitu, dia alat pencitraan. Betul. Yang ditampilkan di sini yang baik-baik aja, gitu. Jujur aja, permasalahan rumah tangga, ekonomi, apa segala macam, yang misalnya pengen beli mobil baru atau kepengen punya rumah yang gimana, pengen jalan gimana, itu kebanyakan terpapar dari ngeliat sosmed orang. Betul. Contoh orang yang di kampung nggak pakai sosmed, bodoh amat orang itu beli mobil baru, nggak ada masalah gitu. Betul. Nah, paparan sosmed ini makin mengerucut ke arah yang Ustadz bilang nih. Dan sekarang bukan cuma wanita, Ustadz. Cara pola berpikir ya laki-laki juga diarahkan menjadi lebih baper, lebih orang posting apa pengen komen, pengen dia harus punya andil dalam kasus ini, atau pengen dia yang ngerasa yang paling benar, atau dia polisi fikih lah kan. Ada juga kayak gitu. Yang begitu-gitu, Ustadz. Nah, kalau sekarang menurut Ustadz tadanya begitu, bisa-bisa yang pakai sosmed hampir semua terpakai. Menyerah kalau ketika diuji. Contoh, misalnya Mas Ari rumah di Bogor, mau ke Jakarta. Ri, ngapain ke Jakarta? Tahu nih, gabut. Gue pengen ke Jakarta aja. Ya, itu gabut adalah bahasa iseng alias nggak tahu mau melakukan. Begitu di Depok, dari Bogor ke Depok macet banget. Maka kita akhirnya memilih malas gue mundur. Left alias balik lagi aja, capek ngapain. Itu yang pertama. Orang seringkali diuji dengan sesuatu mudah mundur karena nggak punya tujuan yang kuat. Yang kedua, gagal fokus. Di tengah jalan ente ketemu kawan lama di Depok. Ji, mampir Ji, ngobrol. Oh iya ngobrol, bla 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 bla. Sampai malam lupa kalau mau ke Jakarta. Akhirnya apa? Iya udah mulai gue ngajak nih, balik. Orang kalau bersosmed nggak punya tujuan yang kuat, maka kedua kemungkinan baru dibully menyampaikan kebenaran, tutup akun. Habis, selesai dia. Malas gue gitu, nih itu tutup akun. Kena bully, tutup akun, atau nyerah, atau nggak mau bikin konten itu lagi. Karena dia nggak punya misi. Yang kedua adalah dia mudah ke distract, ngikutin tren. Gue nggak naik nih gue. Kayaknya ini aja. Akhirnya apa? Dia nggak mau, nggak fokus sama ini. Sama. Kalau saya misalnya datang ke Jakarta, ada misalnya undangan presiden, saya punya tujuan kuat. Ada undangan presiden jam 12 di istana. Datang dari Bogor, macet nih. Bodoh amat, turun dari mobil, naik Gojek. Gojek nggak ada, jalan kaki. Gimana caranya gue sampai jam 12? Tujuan kuat. Berubah untuk mencari tujuan. Yang kedua, kalau diajak misalnya aneh ke jalan, tiba-tiba ketemu, Ustaz, ngobrol bentar Ustaz. Bentar Ji.
aneh ada janji sebagai ini penting kan nanti gampang kita ini aneh ada tujuan. Skala prioritasnya jadi jelas. Makanya hari ini yang hilang di anak-anak kita adalah nggak punya misi dalam melakukan apapun. Jawaban yang hilang hari ini hilang anak kita adalah kamu tujuannya apa? Tahu, mengalir aja bagai air. Selalu bilangnya mengalir bagai air. Rumus mengalir bagai air selalu dua. Kalau ngalir ke sungai bagus. Yang repot ngalir ke septic tank. Nah itu dia. Ngalir ke selokan. Maka kenapa di antara yang wajib kita lakukan adalah membangun misi hidup. Kalau orang punya misi hidup, sosmed itu adalah bagian dasar anak untuk menjalankan misi. Kalau saya menjalankan misi sudah dibully kenapa biasa aja, memang resiko menyampaikan kebenaran. Tinggal ubah strategi aja. Tapi bukan berarti tutup akun, ubah strategi aja. Benar. Yang kedua tetap on mission. Tiba-tiba akun dakwah berubah jadi akun jualan produk. Nah, karena ternyata jualan produk lebih laku. Benar. Jualan produk lebih laku daripada. Atau ganti strategi dengan tujuan sama. Iya. Dulu ngomongin dakwah, sekarang ada komedinya. Iya. Asal on mission. On mission. Artinya sesuatu yang hari ini muncul di anak-anak kita nggak punya mission, maka ikut tren. Sehingga nanti pembahasan tentang mendidik anak akhir zaman ini itu terkait dengan dua isu. Satu, anak-anak yang nggak punya roadmap. Kamu udah umur 40 tahun, kira-kira memposisikan diri jadi apa buat? Gak tahu, gak punya roadmap. Yang kedua, gara-gara gak punya roadmap, akhirnya gak punya rundown, daily rundown. Besok agenda kamu apa? Tahu, aku kan libur. Anak-anak yang tidak tahu besok mau ngapain, kemungkinannya 5. 1, tidur lagi. 2, nonton TV atau YouTube. Ngabisin waktu. 3, main gadget atau game. 4, makan yang banyak, selalu makan lapar gitu. 5, ngisengin orang, iseng. 5 hal ini terjadi karena dia nggak punya daily rundown. Kenapa nggak punya daily rundown? Karena dia nggak punya roadmap misi hidup. Maka mengapa salah satu fokus pendidikan akhir zaman adalah membuat anak punya roadmap. Apapun profesi lu di masa depan, kamu jelas harus punya tujuan hidup. Silakan mau menjadi seorang dokter, tapi dokter yang punya misi menegakkan agama. Silakan menjadi politisi, tapi polisi negara. Silakan jadi pengusaha negara. Silakan jadi influencer, tapi influencer yang punya keinginan menegakkan agama. Gak harus jadi ustadz semuanya. Gak harus jadi ustadz. Hari ini semua profesi harus diisi oleh orang soleh. Jangan semua dikumpul di ustadz aja. Semua seolah-olah orang soleh itu hanya ustadz. Padahal bisa jadi anak-anak kita yang pengusaha, influencer, dia misalnya seorang artis, atau dia seorang wartawan, dia seorang politisi, dia jika ada nilai kesolehan, tujuannya sama, yaitu adalah membangun peradaban rumah ini, menambal batu bata yang bolong di peradaban ini. Yang menambal politisinya ada, sisi ekonominya ada, sisi budaya ada, sisi keluarga ada, semuanya beramai-ramai demi tujuan tegaknya peradaban Islam. Berarti apapun interest atau keinginan dari putra-putri kita, asal pun itu baik ya, itu kita perlu dukung. Cuma perlu kita luruskan dari segi niat. Betul. Atau kita berikan sarana tersebut kalau kita sanggup mungkin memfasilitasinya, tapi dengan bargaining, oke. Minta beliin kamera biar begini jadi gini, oke. Tapi ingat tujuannya itu ya. Karena hari ini banyak orang tertipu dengan definisi kegiatan ukhrawi. Lu jangan mikirin dunia terus bro. Sebab banyak orang menyangka berbisnis itu kegiatan dunia. Kalau ngaji di pesantren atau sholat kegiatan akhirat. No. Sejatinya apa yang disebut Nabi sebagai kegiatan ukhrawi adalah tujuannya apa? Ada orang sholat tujuannya biar kaya, berarti itu namanya kegiatan dunia. Casingnya akhirat, hakikatnya dunia. Lu kenapa ngaji? Biar cari calon investor. Gue pengen banget di pengajian circle gue ada yang mendukung bisnis gue. Lu ngaji itu casingnya akhirat, tapi sebenarnya macam dunia. Tapi ada orang berbisnis, ada orang yang kerja. Lu kenapa bisnis? Gue pengen banget bangun pesantren.
Dan gue nggak pengen minta-minta sama orang. Saya pengen banget bikin rumah Quran. Makanya saya pengen bisnis dari uang itu. Saya bikin satu rumah Quran. Dapat lagi rumah Quran. Menurut orang casingnya dunia, hakikatnya akhirat. Jadi jangan tertipu dengan casing, tapi nilai apa yang mau dituju itu yang sebenarnya kegiatan akhirat. Jadi kalau ada orang yang kelihatannya adalah casingnya dunia, tanyakan lagi misi hidup lu apa. Misi hidup itu yang membuat dia tahu dia berada on the track. Anak kita on the track kalau dia punya misi. Berarti mulai sekarang nih para ayah ya, atau juga mungkin ya ibunya juga boleh ya, menetapkan lagi, menegaskan lagi ya anak-anak kita ini di sekolah udah tahu belum apa emang sekolah biar lulus aja atau ya udah ngejalanin aja gitu sekolah tanpa ada tujuan yang jelas mau dikemanain. Jadi mirip ketika orang nikah ya. Nikah ada orang yang banyak nikah gitu karena ya udah nih cowok cewek suka nikah gitu biar halal aja gitu kan. Halal. Tapi ada juga yang udah belajar suami istri menikah berumah tangga mau dibawa kemana rumah tangganya. Betul. Udah dikasih roadmap itu. Udah roadmap. Makanya sejak awal pernikahan itu bukan antar syahwat ketemu syahwat yang halal, tapi tarvisi ketemu visi. Itu yang terjadi dengan Najmuddin Ayyub dengan istrinya yang melahirkan seorang penakluk Al-Aqsa namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Najmuddin Ayyub dia jomblo dalam tanda kutip, jomblo tua. Disindir mulu kayak jomblo zaman now. Lu gimana sih? ATM udah bersama, lu masih mandiri aja kira-kira gitu. Segitiga sama kaki, lu sama siapa? Kereta aja gandengan sendirian. Itu dia udah kebal. Karena dia tahu ketika tanya gitu, saya hanya akan menikah dengan perempuan yang kelak mendidik anak saya membebaskan Al-Aqsa. Nah, si perempuan yang calon itu juga dibully mulu sama bapaknya. Laki-laki banyak melamar kamu tolak mulu. Kamu tuh maunya apa? Dia juga bilang gini, ya saya hanya akan menikah dengan seorang laki-laki yang siap mendidik anak saya membebaskan Al-Aqsa. Denger tuh Najmuddin Ayyub. Wah ini nih. Jadi pernikahan dia bukan lagi pertautan antar fisik dengan fisik, jiwa dengan jiwa, tapi antar visi hidup. Langsung. Tadi ngomong siapa? Anak saya. Nikahkan saya. Maka lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi adalah buah dari ikatan pertautan visi yang panjang dari bapak dan ibu. Lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi. Makanya anak-anak yang gak jelas hidupnya karena bapak ibunya gak punya visi. Ya kalau kita telat ngaji satu loh tuh pas beranak masih belum ada visi. Sekarang masih sempat ya. Masih sempat. Berapapun usia anak kita sempat. Berapapun masih sempat. Tidak ada kata terlambat dalam pengasuhan. Selama masih napas ya. Terlambat itu hanya untuk datang bulan dan gajian. Gajian harus lambat-lambatin. Oh gitu. Jadi justru dengan mendengarkan ini kita jadi optimis guys ya. Bukan berarti anaknya udah gede kemudian kita nggak punya waktu lagi untuk mendrill atau juga memberikan menancapkan izah gitu karena kita. Tapi ternyata di usia berapapun masih ada kesempatan itu. Betul. Nah, apa satu yang udah tinggal udah lebih anaknya udah nggak anak-anak lagi gitu. Hal pertama apa satu yang mesti dilakuin? Connection dulu apa? Yang jelas memeriksa dulu apa yang menjadi hak anak yang sejatinya belum kita berikan. Yang disitulah muncul istilah utang pengasuhan. Karena Nabi katakan inna lil waladika alaika haqqan, sesungguhnya anakmu punya hak atas dirimu. Anak itu punya hak atas diri kita, menunjukkan kalau kita nggak berikan kita berhutang. Cara melihatnya adalah misalnya bagaimana dia dalam perilakunya, ujaran dan tindakan dia dan label dari teman-temannya yang teman dekat. Contoh berkaitan dengan tema kita mendidik anak akhir zaman, dua yang menjadi isunya, anak-anak yang nggak punya kemampuan berpikir, yang kedua anak-anak nggak punya kemampuan menolak, say no. Kenapa sih anak saya kalau ditanya terserah? Kenapa dia terserah? Karena dari dulu ego dia, otoritas dia nggak pernah dibangun. Oh, nggak enakan itu nggak bagus ya? Nggak bagus. Fase ego adalah fase yang wajib dilalui setiap anak. Makanya anak yang soleh nggak enakan, kelak anak yang dari kecil tidak punya fitrah ego, kelak jadi orang soleh yang nggak enakan. Akhirnya, contoh saya pernah wawancarai satu orang koruptor yang dia ketangkep dan anak tanya sama dia,
antum kan tahu ini hukumnya riswah. Kenapa antum lakukan itu? Jawaban itulah ban kita. Ana nggak enak Ustadz yang ngajak teman ana satu kamar dulu. Perasaan nggak enak itulah musuh anak hari ini. Mengapa Abu Jahal, Abu Lahab disebut kafir? Padahal mereka kalau ditanya, ya siapa menciptakan langit dan bumi? Man khalaqas samawati wal ardh? Mereka bilang Allah. Kenapa mereka disebut kafir? Karena mereka tidak bisa berkata tidak kepada Lata, kepada Uzza, kepada Manat, kepada Ubal. Makanya tauhid itu mulai dari kalimat la ilaha illallah. Sehingga orang yang cuma bisa ngomong Allah itu Tuhan belum sempurna tauhidnya. Berani mengatakan di luar Allah bukan Tuhan. Kata pertama adalah tidak ya. Tidak itulah yang harus dimiliki anak kita. Allah. Jadi kalau anak maaf ya, sholatnya rajin belum sempurna, tapi temen yang ngajak nonton bokep dia bilang, gue mau ikut aja dah. Belum sempurna. Artinya apa? Lu nggak bisa ngomong enggak. Campaign hari ini tentang say no. Say no to drugs and corruption. Anak-anak tahu Dajjal itu ada kafir. Suatu saat kita tahu. Tapi karena nggak enakan teman-temannya jadi ikut. Masa gue nggak ikut gitu ya? Masa gue nggak ikut? Jadi kenapa akhir zaman itu udah dikasih tahu Dajjal itu ada cirinya, kafir, udah ada. Cuman dia nggak berani nolak, nggak enak. Ntar apa kata orang bodoang. Waduh. Berarti kalau dipikir-pikir Dajjal ini adalah bukan sosok orang yang serem ya, orang hebat, orang yang jadi solusi orang lain, orang yang dilulukan, orang yang semuanya pada jadi suka sama dia, pada ikut dia. Jadi kalau kita nggak ikut, kita dianggap bego gitu kan? Bego. Makanya kenapa muncullah hadis tentang beruntunglah orang-orang yang terasingkan badal Islamu ghoriban wa sayudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam awal mulanya aneh. Nanti di akhir zaman akan kembali dirasa aneh. Beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh. Aneh di sini adalah yang dia merasa sendiri, yang lain kok ikut-ikutan, gua enggak. Itulah yang dianggap selamat. Jadi nggak ikutan tren. Nggak ikutan tren. Bro, lu nggak ikut nonton konser ini? Enggak. Lu mah cupu, biarin. Sayang gua, uang gua mendingan uang gua buat nyumbang Palestina. Wah, beda banget. Lu orang buat konser mau nyumbang Palestina. Ya biasa aja dia bilang. Jadi perlu banget teman-teman untuk punya anak-anak gitu yang punya integritas sendiri. Betul, gitu kan. bahkan ketika dia misalnya nih, dia udah remaja, ganteng, keren, kaya, malam minggu ngaji, bisik-bisik tetangga atau teman itu nggak bisa ditolak. Jangan-jangan homo. Jangan homo, gue curiga deh. Anak gue, udah punya pacar, dia belum. Gue curiga itu resiko yang akan dialami anak kita di akhir zaman. Dianggap aneh. Apalagi kalau di masyarakat yang Islam tuh minoritas secara jumlah. Lebih parah lagi kemarin waktu anak pulang dari Australia, di Australia isu ini kuat banget. Aduh gimana ya, makanya anak-anak yang nggak siap ini akhirnya ikut. Aduh gue gak siap pakai jilbab deh, copot. Karena gak siap. Kita harus mempersiapkan anak kita untuk bisa berbeda dengan orang lain. Karena dia menyadari keunikan dan keistimewaan dia di sisi Allah. Itu harus ditanam berarti ya. Iya. Wah, pembahasannya panjang ini ya. Ini kayak perlu ikutan kelas ya, Mau Ustadz ya. Dia bilang, jangan-jangan dia homo lagi, jangan dia homo. Dia harus kuat gitu sebagai laki. Jangan-jangan dia homo lagi. Enak aja. Pas ngomong ketahuan. Tapi memang Ustadz bener juga sih ya. Dulu ya, zaman dulu ya, sempet bandel juga saya tuh gitu kan. Itu karena nggak enak. Iya. Itu karena nggak enak. Ikut teman-teman kita gitu kan. Ikut gaul gini. Sebenarnya aduh malah capek banget besok pagi adalah nggak enak gitu. Nah itu ternyata menjadi itu adalah pintu masuk ya. Makanya ada fase di mana anak itu kelihatan pelit tapi normal. Jangan dipaksa berbagi. 0 sampai 7 tahun anak itu kelihatan pelit. Papi minta ya, nggak mau. Dan kita harus bilang nggak boleh gitu, pelit kamu. Temennya bilang bagi dong, nggak mau. Bagi nggak. Orang tua kayak gini merampas otoritas diri anak. Karena dia merampas sesuatu yang akan menjadi berharga di masa depan, mempertahankan hak milik. Makanya Nabi suatu hari ketika dia membawa minuman yang ada di depannya itu ada salah satu anak kecil, di depannya ada 2 orang dewasa, syekh. Nabi dengan
hal ini mengajarkan kita minuman ini langsung ditawarkan ke anak ini dulu. Satu, dia Nabi bertanya, ya gulam, ata'dhanuli an utiha haula. Nak, bolehkah minuman ini aku kasih ke orang dewasa yang sebelahmu? Minuman ini milik Nabi tapi minta izin sama anak kecil. Inilah pentingnya kalau di forum-forum ada anak kecil, kita minta izin ke mereka dalam rangka membuat dia merasa punya otoritas. Boleh ya Ustadz ngomong dulu ya nak? Boleh diam sejenak? Boleh ya, makasih, good. Atau dia mau mandiin mamanya, boleh ya Mimi bukain bajunya? Nggak mau, ya sudah, izin dulu. Pipi boleh ya, sekarang nih lagi podcast dulu, boleh nunggu di luar sebentar lah? Oke, makasih, dihargai, diminta izin. Tapi menariknya anak ini jawabnya gini, nak boleh nggak minuman ini aku kasih orang dewasa sebelahmu? Apa jawaban anak ini? Wallahi lah, demi Allah kagak. Nabi nggak kayak kita. Minum minumannya Nabi. Ini minuman gue pelit enggak? Nabi kasih nih, sudah, nggak diceramain, nggak dikomentarin, ini sudah buat kamu. Khalas, selesai ini buat kamu, selesai. Nabi menghargai hak anak ini. Makanya anak yang dalam tanda kutip di masa kecilnya pelit, bakat jadi pemimpin yang nggak mudah dipengaruhi, nggak mudah terkompromi. Bro, ini ngerokok, sorry gue ngerokok. Ngapain sih lu? Gue gak mau. Prinsipnya kuat ya? Prinsipnya kuat. Lu gak teman sama kita, bodoh, emang temen lu doang. Cari teman yang lain. Emang lu doang gak? Yang kayak gini hilang di anak sekarang. Sedangkan kalau untuk mencegah anak buat pelit, beda lagi. Nah beda, karena ada fase tumbuh kembang. Makanya dalam Quran, itulah uniknya pengasuhan dalam Quran. La tarkabunna tobaqun an tobaq. Kalian akan melewati fase itu bertahap demi bertahap. Kita nih terburu-buru pengen anak kita soleh. Iya benar. Pengen segera soleh itu dari kecil cepat, kelihatan. Gak mau capek. Gak mau capek. Padahal setiap fase ada masanya, ada tahapannya. Ada fase anak pelit supaya dia punya otoritas diri. Nanti baru fase berbagi setelah lewat 7 tahun. Coba lihat deh. Firman Allah surat Al-Ma'arij ayat 19-20. Khuliqal insana halu'a. Manusia diciptakan bersifat halu'a. Di antara mana halu'a adalah bersikap payah dan susah. Apa definisi halu'a? Iza masau syarru jazua. Jika diberikan kesulitan, dia selalu curcol. Itulah khas manusia, terutama anak kecil. Oh, panas, ininya asin, gak mau, capek, maunya ini. Ya, itu khas anak kecil. Wa idza masaul khairu manwa. Jika diberikan kesenangan pelit. Gak mau, ya aku. Illal musallin. Ini syarat Quran. Kecuali orang-orang yang sholat. Kapan anak mulai sholat? Umur 7 tahun. Makanya anak setelah umur 7 tahun mulai berpindah dari ego ke fase empati. Alladzina hum sholatihim daimun. Yaitu orang-orang sholatnya sudah mulai konsisten. Kapan anak mulai konsisten sholat? Rata-rata umur 10 tahun. Makanya anak pas umur 10 tahun sudah mulai bertransisi dari yang egonya menjadi pribadi yang tadi independen menjadi interdependen. Sudah mulai punya perasaan untuk menghargai pendapat orang lain. Nggak lagi keakuan, tapi sudah mulai kekitaan. Iya sih sebagainya, tapi menghargai orang. Ada fasenya. Jadi kalau udah remaja atau udah 20 tahunan masih ego, berarti masih belum, berarti ada fase yang telat kita berikan. Berarti kata Ustadz akil belum balik. Iya, balik belum akil. Iya. Badannya dewasa, kelakuannya kayak bocah. Akalnya masih bocah. Oh, terlambat psikisnya, matang biologisnya. Waduh, ini kayaknya perlu ada sesi berikutnya nih dengan Ustaz. Udah berapa jam nih? Waduh. Oke, kita mulai lagi sesi kedua. Insyaallah. Guys, tentunya juga untuk teman-teman yang ingin berinteraksi langsung dengan Ustaz, mudah sekali ya. Tinggal langsung aja add Instagramnya di @ajobendri ya Ustaz ya. Apalagi Ustaz? Kanal lain. Fatherman.id. Fatherman.id. TikTok? Ada Ajobendri tapi bukan saya megang. Oh bukan. Ada tapi ada tim. Ada atau YouTube Fatherman ya. Dan yang sedang difokuskan oleh Ustadz adalah bagaimana mendidik keayahan untuk bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan kita akan jadi keluarga-keluarga yang solid ya. Karena dari materi beliau ini saya juga ngerasa masih banyak ternyata bolong kita nih, utang nih sama anak-anak kita nih. Tapi nggak ada kata terlambat untuk kita kejar Ustadz ya. Bismillah. Jazakallahu Ustadz waktunya Ustadz. Mudah-mudahan kita mampu mendidik anak-anak kita. Amin. Di akhir zaman jadi orang-orang yang lebih siap. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih teman-teman semuanya. Jika dirasa menarik obrolan ini, langsung aja share sebanyak-banyaknya ke semua jaringan teman-teman semuanya ya. Dengan insya Allah mudah-mudahan akan dapat jariah pahalanya tanpa kurang sedikit pun ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.